Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di mata kuliah dasar digital. Untuk mengawali pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke materi gerbang logika. Ini sebagai dasar teman-teman untuk bisa memahami apa itu sistem digital. Nah, di sini kita akan belajar apa itu gerbang logika. Nanti detail-detail tentang jenis-jenisnya akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, kita pertama kali coba masuk dari definisi dulu. Definisi yang pertama adalah apa itu gerbang logika. Jadi di sini ada definisi bahwa gerbang logika ini adalah suatu entitas, baik dalam elektronika maupun nanti juga dalam matematika. Matematika boolean yang lebih tepatnya yang mengubah satu atau beberapa masukan logik. Kenapa disebut logik? Nanti akan kita jelaskan, karena logik itu biner, 1 dan 0, jadi menjadi sebuah sinyal keluaran logik juga. Jadi di sini ada inputnya logik, outputnya juga kembali logik. Jadi mungkin saya ulang kembali adalah gerbang dengan inputan logik, keluar juga dengan kondisi logika juga, maka disebut sebagai gerbang logika, atau mungkin bahasa Inggrisnya logic gate. Jadi nanti akan kita jelaskan bahwa masing-masing gerbang logika itu akan memiliki jenis dan fungsinya masing-masing. Di sini ada beberapa contoh, kita tidak akan bahas detail di video kali ini. Nanti video pembahasan ada di video selanjutnya. Ini contoh-contoh gerbang logika, dari bentuknya, atau mungkin bentuk atau simbolnya. Di sini simbolnya, bentuk simbolnya ada di sini. Gerbang N, gerbang OR bisa Anda lihat di sini. Di sini ada inputan, ada 2 input. Di sini ada outputnya keluar logik juga. Sama, di sini ada 2 input. Di sini 1 output kecuali not. Kalau not inputnya 1, outputnya juga 1. Nah, inilah disebut sebagai gerbang logika. Pembahasan dari masing-masing nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Jadi kurang lebih, di sini kita hanya mengantarkan dulu, mengenalkan beberapa jenis gerbang logika. Nah, di sini akan kita lihat bahwa gerbang logika, ini contoh tadi bisa apa saja. Ada AND, OR, dan NOT, bahkan nanti ada yang lain juga. Ada NAND, NOR, dan sebagainya. Intinya adalah, di sini ada inputan. Inputannya bisa 2, bisa 1, bahkan bisa lebih dari 2. Oke. Di sini ada inputan, kemudian di sini ada outputnya. Outputnya sebenarnya juga bisa bebas. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Untuk basic-basic gerbang logika, rata-rata outputnya cuma 1. Di sini outputnya cuma 1. Jadi kalau kita lihat di sini ada input. Inputnya bisa kita kasih nama, atau kita kasih kode. Contoh di sini dengan nama A dan B. Dalam beberapa referensi, bisa ditutup dengan X sama Y misalnya, atau mungkin yang lain bisa C, D, dan D, E, dan seterusnya. Yang penting konsisten. Di sini kita kasih bahwa yang atas A, yang bawah adalah B. Nah, kemudian di sini, yang saya sebutkan tadi di awal bahwa inputannya adalah logic, atau binar. Sebenarnya binar itu adalah bilangan yang isinya cuma 0 dan 1 saja. Jadi di sini masukannya kemungkinan juga cuma 0 atau 1. Jadi kemungkinan hanya itu 2. Nah, di bawah juga sama. Kemungkinan juga cuma 2, yaitu 1 atau 0. Jadi di sini ada inputan dengan logika. Inputnya logic. Jadi inputnya ada 2, dengan input berupa logic, 1 atau 0. Kemudian kita lihat yang sebelah sini. Yang sebelah ini adalah bagian output. Bagian output ini kurang lebih juga sama. Kita boleh kasih nama dengan apapun. Ada beberapa yang menulis hanya output saja. Ada yang menyebut dengan Y. Atau ada yang kadang menyebut dengan F, karena disebut sebagai fungsi. Oke, saya contohkan di sini Y. Nah, di sini juga sama. Karena di sini inputnya logic. Keluarnya pun juga harus dalam bentuk logic 1 dan 0. Di sini ada 1 dan 0. Bisa Anda lihat. Nah, dari yang di sini nanti kita akan lihat ini mungkin kalau bagi Anda yang baru belajar, ada istilah namanya tabel kebenarannya. Jadi karena ini adalah sebuah kebenaran,
Karena logik itu kan 01 selalu menghasilkan sebuah kebenaran. Jadi 01 selalu menghasilkan sebuah kebenaran. Kita bisa petakan bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Pertama, di sini nanti ada A dan B sesuai dengan inputnya. Kedua, sedangkan yang di sini adalah Y. A dan B ini disebut sebagai input, sedangkan Y di sini adalah sebagai output yang tadi saya sampaikan. Dalam beberapa case, ada yang inputnya cuma 1, ada yang inputnya 3, ada yang banyak juga. Demikian juga dengan outputnya. Ada yang 1, ada yang lebih dari 1. Kebetulan untuk gerbang logika, hampir semuanya output adalah powernya 1, karena di sini adalah A dan B dan inputnya cuma 0 dan 1. Bisa Anda bayangkan kemungkinannya hanya ada berapa? Karena hanya 0 dan 1, berarti kemungkinan adalah 2 pangkat 2 atau 4. Jadi kemungkinan munculnya adalah kombinasinya. Contohnya di sini adalah 0 dan 0. Nanti menghasilkan output apa? Jadi kurang lebih nanti kalau inputnya 0 dan 0, gerbang logikanya ini menghasilkan output apa? Kemudian kombinasi kedua 0 dan 1. Jadi ini atas 0 yang bawah 1. Nanti ini outputnya apa tergantung nanti gerbang logikanya apa. Kemungkinan selanjutnya adalah 1 dan 0. Atasnya 1, bawahnya 0. 1 dan 0. Nanti outputnya apa sesuai dengan gerbang logika yang mau digunakan. Dan yang terakhir adalah 1 dan 1. 1 dan 1 ini juga sama. Nanti kurang lebih outputnya menghasilkan apa? Dengan demikian kita belajar dulu tentang gerbang logika dan konsep tentang tabel kebenaran. Anda kira-kira harus paham dulu dengan baik tabel kebenaran. Nanti ke belakang biar Anda paham dengan jauh lebih baik lagi. Oke, nanti kita coba lihat masing-masing dari gerbang logika. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.